Kita harus memotong jalan supaya bisa menghadang mereka. Rifai, Medi, kau sebelah sana. Aku ke sebelah sini. Baik. Ayo, cepat. Kemana mereka? Bos, sepertinya mereka sudah tidak mengikuti kita lagi, Bos. Jangan tertipu kita. Ayo, tetap jalan kita, ayo. Hei, kalian semua mau kemana? Apakah kalian semua tidak capek berlari-lari? Diem, bocah tengik. Kasih pelajaran mereka. Tunggu dulu. Kalian orang kota, tak akan bisa melawan kami. Kami ini pendekar Kumayan. Tentu, untuk melawan kalian, kami tak akan kalah. Bahkan, untuk mengeluarkan sedikit keringat pun, kami tak akan mungkin. Bukankah begitu? Benar, Dam. Untuk itu, ayo, lawan kami. Hajar mereka. Dasar manusia loyo, sok-sokan. Mau lawan kita, Bos. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Ini bagus untuk strategi kita. Iya, Bos. Kita sudah tahu kelemahan manusia harimau. Kita datang kali ini dengan persiapan yang matang. Saya yakin kita akan berhasil. Kumayan dalam bahaya lagi, Atu. Siapa? Apa kalian ini maki-maki masuk rumah Datuk? Apa tak bisa kalian ini mengucapkan salam? Aku tidak dengar. Bahaya apa? Bahaya apa, Mai Sumai? Iya. Ada apa sebenarnya? Ada blackjack di Kumayan, Datu. Benar, Datuk. Orang Bunian. Bicara apa kalian ini? Mana mungkin Blackjack berani datang lagi ke sarang harimau? Mai Sumai, kalian salah lihat kali. Iya, benar blackjack, Datu. Dia bersama anak buahnya. Jadi, yang kalian lihat itu benar-benar Blackjack. Tidak sengaja kami melihat mereka, tuh. Medi, Arsya, Rifai, dan Artaya sedang mengejar mereka ke Kayu Lima. Kumbalang, Dato Abu, kita harus memastikan kalau itu adalah benar-benar Blackjack. Baik, Datuk. Seharusnya dari kemarin aku kejar mereka habis-habisan dan aku potong kepala ularnya. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Ayo, Datuk, pulang. Kami baru memulai proyek di area sini, Pak. Bagaimana? Ada kendala nggak seperti waktu dulu-dulu itu? Sejauh ini semua proyek berjalan dengan lancar, Pak. Masalah pembebasan lahan gimana? Untuk pembebasan lahan, kita berdua juga bisa atasi itu, Pak.
Bagus. Messi. Mana mereka tuh? Kalian cari siapa? Kami mencari Blackjack. Erik juga tidak bersama kalian. Kemana dia? Kalian jangan coba-coba sembunyikan mereka. Sebaiknya kalian katakan, di mana mereka? Oh, jadi kalian curiga sama saya? Maaf, kalau kami tidak membuat Anda nyaman. Tapi warga kami melihat Blackjack di sekitar sini. Kami harus memastikannya. Kalau bapak-bapak yang terhormat tidak mau dicurigai, lebih baik biarkan kami periksa kamar kalian. Oke. Silakan periksa kamar saya dan kamar mereka. Ayo. Mari. Ayo. Sepertinya para ini sudah masuk perangkap kita, Bos. Tenang, kita main-mainin aja dulu. Akan diperiksa, Datuk. Ini kamarnya Pak Wisnu. Tidak ada orang. Aneh. Ya sudah, kalau gitu kita periksa kamar lain. Baik, Bos. Oke kan? Ilmu sulapku bisa mengelabui mata-mata ini. Artinya, planning A sudah berjalan kita jalankan. Bos, kita pakai otak. Mereka pakai otot. Jelas otak yang menang. Sayang sekali, kepastian yang ingin kita dapatkan tidak ada. Sebenarnya tadi waktu di kamar Pak Wisnu, aku curiga ada orang di sana. Tapi aku tak dapat melihatnya, Datuk. Aku hanya dapat merasakan kalau ada aroma manusia dan ada aroma kejahatan di sana. Sepertinya mereka tahu atas kedatangan kita. Jadi mereka melakukan trik licik supaya kita tidak bisa menemukan mereka. Benar bisa jadi begitu, Datuk. Lantas kemana si Erik? Harusnya dia ada di Hotel Kayu Lima bersama Meli dan Resta. Jangan-jangan Erik sedang menyiapkan rencana baru. Artaya, kenapa kalian? Apakah Blackjack yang melakukan ini sama kalian? Apa benar yang kalian temui dan kalian lawan itu adalah si Blackjack, orang sirkus itu? Benar, Dato. Kami sangat yakin sekali. Itu adalah Blackjack. Orang sirkus yang waktu itu sempat mengacaukan Kumayan. Medi hafal betul mukanya, Dato. Iya, Datuk. Dan beberapa anak buahnya, itu orang-orang yang melawan kita di acara sirkus malam itu, Datuk. Kurang ajar. Ini sudah dipastikan memang Blackjack yang telah kembali ke Kumayan, Datuk. Benar-benar orang itu. Iya. Dia pasti sudah datang kembali dengan kekuatan yang lebih penuh. Kita harus waspada. Jangan sampai tertipu seperti kemarin lagi. Ini bukan saja menyangkut para Inye dan keluarganya, tapi juga menyangkut keselamatan seluruh warga Kumayan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, rupanya kau Gumara. Apa kau sendiri? Ya, saya sendiri. Apa yang membuatmu kemari? Karina menghilang. Dan menurut saya, Karina pasti berada di sekitar sini. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan Datuk. Apa ini ada hubungannya dengan Datuk Putra Kumbang? Aku mendengar tentang pertempuran pasukan Hang Cinda bersama Datuk Putra Kumbang ke Kumayan. Datuk Putra Kumbang telah menyalakan api pertempuran dengan para Inyi Kumayan. Apa itu benar? Tadi di perjalanan saya, saat menuju Gunung Kerinci, saya memang sempat bertemu dengan dia. Dan kami saling menyapa. Oh iya, apa itu bisa membantu saya untuk melacak keberadaan Ibu Bu dan juga Karina? Karena saya sendiri tidak bisa menggunakan ilmu saya di sini. Baik, saya akan bantu. Bagaimana? Maaf, Gumara. Saya tidak bisa menemukan Karina dan Limbubu di sekitar Kerinci. Kalau begitu, kau harus hati-hati, Gumara. Datuk Putra Kumbang masih memiliki pendekar-pendekar sakti yang belum dia keluarkan. Iya, terima kasih atas sarannya. Iya. Kalau begitu saya pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf saya sudah mengganggu. Baik, Gumara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pitaloka pasti mengatakan saya. Lebih baik saya sekarang kembali ke Kumayan saja. Tunggu. Tapi saya tidak boleh egois. Saya harus mencari Limbubu dan juga Karina. Ayah dan ibu pasti menunggu saya membawa kabar yang baik. Tapi di satu sisi, saya takut Pitaloka akan melakukan yang macam-macam. Apalagi saya pergi dari tadi. Saya harus kembali ke Kumayan. Astaga, kamu tidak apa-apa? Pak marah? Kenapa kamu bisa menemukan saya di sini? Baru saja saya mau pulang ke Kumayan menggunakan jurus itu. Entahlah Pak marah. Seingat Pita, waktu Pita di Kumayan, Pita hanya Hanya apa? hanya bengong sambil memikirkan Pak Mara. Dan seperti sekarang, tiba-tiba saya Pita ada di sini. Siapa mereka? Gumara! Berani juga kau datang ke wilayah Datuk Kumbang. Ya, rupanya kalian sudah bosan hidup. Kalau kau ingin mati, aku akan mengantarkan kematianmu, Kumara. Dan tulang sengkangmu akan jadi milik kami. Dan dia di sini tidak akan bisa berubah menjadi harimau. Dan kita akan mudah mengalahkannya. Ada yang terluka? Hah? Saya tidak apa-apa, Pak Mara. Sebenarnya siapa mereka? Kalau dilihat dari gerakannya, mereka adalah pendekar utusan dari Datuk Putra Kumbang. Hati-hati, Pita. Sepertinya musuh yang kita hadapi kali ini bukan musuh sembarangan. Mereka dulunya adalah para panglima dari pendekar para cindaku. Dan saya yakin, sekarang kekuatan mereka itu setara dengan Datuk Putra Kumbang. Apa?
kalau memang benar mereka berempat kekuatannya setara dengan Datuk Putra Kumbang, itu artinya kita melawan 4 orang yang kekuatannya sangat besar. Iya, Bita. Kamu sekarang sudah menilai kekuatan mereka seperti apa. Lebih baik sekarang kamu pulang ke Kumayan. Biar saya saja yang menghadapi mereka. Tidak, Paman. Kita dilahirkan bukan untuk jadi pengecut. Pita, aku mau pinjam buku fisik. Pita? Pitaloka? Astaga! Jendela terbuka. Pasti Pitaloka menemui Pamara. Gawat! Ini benar gawat. Atu! Ibu! Atu! Ibu Puspa! Atu! Atu! Gawat, Atu! Nina, ada apa? Kamu ingin membicarakan Pitaloka, ya kan? Kok Atu tahu? Kami memang sudah tahu apa yang ingin kamu tanyakan, Nina. Ya, tapi kenapa Pitaloka tidak ada di kamar, Bu? Pitaloka sudah pergi dari rumah. Itu yang akan kamu bilang, kan? Kok Atu tahu lagi? Iya, Nina. Pita sudah pergi. Sudah pergi? Oh iya, maaf ya. Tadi Pitaloka itu ingin pamit dengan kamu. Tapi kamu masih ada di kamar kecil. Tapi Pitaloka pergi kemana, Bu? Nina, dia ingin mempelajari jurus baru. Jurus baru apa, Atu? Mempelajari jurus baru yang diajarkan oleh leluhurnya. Entahlah, kami juga tidak tahu apa namanya. Ya, tapi kenapa mesti semalam ini, Atu? Kenapa nggak latihannya besok setelah pulang sekolah? Nina, kalau kamu sudah mengenal Pitaloka lebih lama, pasti kamu tidak akan menanyakan hal ini. Pitaloka itu sifatnya memang keras kepala. Kalau dia ingin mempelajari sesuatu, dia pasti akan sangat sulit untuk dihalangi. Apalagi untuk pelajari hal baru. Dia pasti penasaran. Nina, sudah biarkan Pitaloka. Sekarang sudah malam, besok kamu harus sekolah. Ya, sekarang masuk. Baik, Atu. Ibu, aku masuk dulu ya. Pita, tunggu, jangan. Kenapa, Pak Mara? Kalau kita terus menyerang mereka, itu artinya dendam tidak akan berkesudahan. Lagi pula dengan adanya kejadian tadi, saya yakin mereka tidak mungkin mau menyerang Kumayan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tugas awal untuk mencari Limbubu dan juga Karina. Baiklah. Ya, Pita. Ayo. Hei, itu apa yang kau bawa? Apa urusan kamu menanyakan ini? Jangan banyak bicara. Lebih baik sekarang kau berikan itu kepadaku. Sekarang juga. Cepat. Sepertinya wanita ini adalah siluman yang sedang mencari tumbal. Kita harus bergegas meringkusnya. Kalau tidak, bakal jatuh korban. Ayo, kita ringkus dia. Tahan. Perempuan ini namanya Karina. Sekarang ini, dia sedang dirasuki iblis jahat. Tahan. Limbu. Hang Cinda,
keluar kau dari tubuh Karina. Kalau kau memang berani, hadapi saya. Oh, Limbubu. Ada apa dengan kamu? Ayo. Ayo hadapi aku. Ayo cepat. Aku tidak akan pernah menghadapi kau. Kalau kau masih berlindung di tubuh Karina. Keluar cepat kau. Tidak bisa. Karena aku itu sangat suka sekali berada di dalam tubuhnya Karina. Karena aku merasa jauh sekali lebih muda. Nampaknya sekarang saya sudah sampai di perbatasan Bengkulu dan Padang. Lebih baik sekarang saya lanjutkan perjalanan ini dengan jalan kaki saja, agar tidak ketahuan oleh warga lain kalau saya ini manusia harimau. Tonala, tolong Lambo. Semoga saja kepulangan saya di kampung ini tidak membuat perpecahan dan tidak membuat saya tersulut emosi. Amin. Rudus, kaukah itu? Rudus, ternyata benar kau. Hai burung peliharaanku. Ada apa kau kesini? Untuk apa lagi kau kesini? Bukankah kau sudah lama aku lepaskan? Rudus, ada apa gerangan? Apa yang dia lakukan di sini? Ada pertanda apa lagi ini? Pak Badrul? Ya. Benar ini rumahnya Datuk Lebay Karat? Ya, benar. Ini rumahnya Datuk Lebay Karat, Pak. Sepertinya orangnya sudah tidur, Pak Badrul. Pintunya tertutup. Ya, kita coba saja, Bu. Siapa tahu Datuk Lebay Karat belum tidur. Iya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu. Sebenarnya Datuk Lebay Karat sudah lama tidak menerima pasien. Cuma kita coba saja. Siapa tahu Datuk Lebay Karat bisa menolong Bapak sama Ibu. Iya. Iya, Pak. Mudah-mudahan beliau bersedia ya, Pak. Ya, kita coba saja. Ayo, ayo. Ayo, Bu. Ayo. Assalamualaikum. Atuk Lebay Karat. Badrul tuh. Assalamualaikum. Atuk Lebay Karat. Ya, Bu Rati. Badrul, Bu. Pak Badrul, Ya, Bu Rati. ada apa, Pak? Mohon maaf sebelumnya. Tadi nanyain Datuk Lebay Karat ada, Bu Rati? Oh, Atu ada di dalam. Tapi kalau boleh saya tahu ada apa, Pak Badrul? Ya, tadi saya sedang ronda malam sama kawan-kawan, terus ketemu sama
bapak sama ibu ini berarti. Lalu? Katanya dia mau berobat sama Datuk Lebay Karat, tapi dia tidak tahu rumahnya, makanya saya antar ke sini berarti. Aduh, bagaimana ya? Terus terang saja, suami saya sudah lama tidak buka praktek, Pak. Jadi saya mohon maaf, bukannya kami tidak bisa membantu, bukannya kami tidak bisa menolong Bapak dan Ibu. Astagfirullah. Ibu, Bu, bangun Bu. Maci, tolong bantu istri saya, Maci. Akhir-akhir ini, istri saya selalu seperti ini, Maci. Kalau siang, dia baik-baik saja. Tapi kalau malam, dia selalu pingsan seperti ini, Maci. Tolong, Maci. Tapi saya mohon maaf sekali, Pak. Saya tidak bisa menolong. Saya mohon maaf. Maci, kami jauh-jauh datang dari Bengkulu. Hanya ingin memohon belas kasihan dari Maci dan Datuk Lebay Karat. Tolong, Maci. Aku akan berusaha menolongnya. Datuk. Badrul, bantu bapak ini untuk mengangkat istrinya ke dalam. Baik, Datuk. Baik. Ayo. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Bang, Abang yakin mau menolong perempuan itu? Tidak ada salahnya kan menolong orang lain, Rati. Tolong, kau buatkan teh hangat untuk mereka. Iya, Bang. Tapi, Bang, Mereka itu sudah jauh-jauh datang dari Bengkulu. Ingin menemui kita. Hanya ingin minta bantuan kita. Apa kau tega menyuruh mereka pulang dan menolak mereka malam-malam seperti ini, Rati? Tenanglah, Rati. Kita tidak akan jatuh miskin hanya karena membantu orang. Dan ganjarannya tidak akan neraka kalau kita suka menolong orang. Aku boleh kan membantu perempuan tadi? iya, Bang. Abang sebagai pemegang kendali di rumah ini. Dan saya tidak berhak untuk membantah. Bagaimana kondisimu, Gora? Sudah jauh lebih baik, Atu. Syukurlah kalau kondisimu sudah kembali seperti semula. Aku mengucapkan berterima kasih banyak sekali kepada Datuk karena Datuk sudah memperdulikan dan memperhatikan Gora. Kau tak perlu berterima kasih, Rindu. Aku ini ayahmu. Akan ku berikan apa saja yang bisa membuat kau bahagia. Datuk. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian bisa seperti ini? Kami gagal menangkap Pitaloka dan Kumara, Datuk. Iya, Datuk. Mereka berhasil meloloskan diri dari serangan kami. Dan mereka juga berhasil mengalahkan kami, Datuk. Bodoh! Berarti kalian gagal membawa tulang sekap ini. Iya, Datuk. Kami gagal, Datuk. Ini benar-benar gawat. Mana tulang senggakku sudah kuberikan pada Gora? Aku bisa kehilangan tenagaku. Tenagaku akan musnah. Aku bisa secepatnya mati. Maaf, Datuk. Aku tidak salah dengar. Atu sudah memberikan tulang sengkang Atu kepada Gora. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Begini. Setiap aku melihat tulang sengkang yang ada di tempat Kumara, aku sangat bernafsu sekali. Tetapi kenapa aku tidak bisa melihat tulang sengkang yang ada di tubuhnya Gora? Sama sekali. Aku tidak bisa merasakan hal itu. Cerdas juga Rindu ini. Gawat. Jangan sampai dia tahu kalau aku sedang menipunya. Atau bisa dijelaskan? Begini maksudnya, Rindu. Tulang sengkang yang dimiliki Kumara itu adalah tulang sengkang harimau putih. Beda dengan tulang sengkang milikku. Beda. Ya, beda. Tulang sengkang milik Kumara itu adalah tulang sengkang yang paling hebat.
Sedangkan tulang sengkang yang kuberikan pada Gora adalah tulang sengkang harimau biasa, bukan harimau putih. Jadi wajar kalau kau tak bisa mendeteksinya. Atuk, sepertinya Atuk lebih membutuhkan tulang sengkang ini. Atuk ambil lagi saja dari tubuh aku. Aku tidak keberatan. Jangan Gora. Kau lebih membutuhkannya. Ya sudah, aku bisa mencari tulang sengkang yang lain. Kalian istirahat saja. Ikut aku. Baik, Datuk. Bagaimana Pak Mara? Apa tidak sebaiknya Pak Mara menghubungi atau kali lewat jurus Pamuka Batin? Percuma, Pita. Sekarang ini kita berada di kawasan Gunung Kerinci. Dan yang seperti kamu tahu, jurus Pamuka Batin tidak bisa dipakai di sini untuk menghubungi para inyi ataupun menghubungi Limbubu. Lantas bagaimana Pak Mara? Sampai sekarang kita belum bisa menemukan Karina dan juga Tuk Alim. Memang seperti itu. Dan yang seperti saya bilang, saya tidak bisa memakai jurus Pamuka Batin untuk bisa menghubungi mereka. Tapi saya yakin, Limbubu dan juga Karina berada di Gunung Kerinci. Kalau mereka berada di luar Gunung Kerinci, pasti Limbubu bisa menerima panggilan Pamuka Batin dari saya. Lantas, itu artinya kita harus mencari mereka di sekitar Kerinci saja? Iya, Pita. Kita tidak punya pilihan lain. Sudah kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita, Pak. Ayo, Pita. Sana. Aku harus lebih hati-hati lagi. Aku tak boleh kehilangan jejak Karina. Aku harus mengikutinya kemanapun dia pergi. Kenapa jadi saya mengantuk seperti ini? Tidak, saya tidak boleh lengah. Saya harus tetap fokus menjaga Karina. Jangan sampai dia tahu kalau aku itu tahu dia mengawasiku. Aku harus menjauh dari dia. Dan kemudian aku menghilangkan jejak supaya dia tidak mengikuti aku lagi. Astaga, dia sudah lari lagi. Belum habis lelahku nih. Saya harus segera mengejar. Karina! Yang rapi tutupin lubangnya. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Nah, itu lebih baik daun lagi. Ya, kita banyakin aja rumput dan daun-daun itu. Nanti kalau kena angin tidak buyar. Jangan ada lupa yang kelihatan. Ini bukannya wilayah Bukit Manau, Bos? Ya, emang kenapa? Bukankah hutan ini sering dilewati Inyi Kumayan, Bos? Iya, Bos. Harusnya kita pasang jebakan harimau di hutan Kumayan, Bos. Bodoh sekali kalian ya. Kalau kita masang jebakan di Kumayan, artinya kita memasang jebakan untuk diri sendiri. Itu namanya bunuh diri. Mau bunuh diri. Bila perlu, tidak ada tanah sekalipun tanpa jebakan. Baik, Bos. Nanti kita pancing harimau-harimau itu. Kita akan panen harimau. Panen ini, Blackjack. Benar, Mega. Nanti harimau-harimau itu kita jadikan harimau sirkus. Ingat, aku pesan 1 kulit harimau. Buat apa? Aku mau buat tas.
Hei, hei! Stop! Ini cuma sebagian kecil dari murid-murid aku. Yang lain mereka di luar sana membuka padepokan dan menurunkan ilmuku pada yang lain. Serang aku. Baik, Datuk. Cukup. Kau lihat sendiri kan? Baik, Datuk. Dia begitu hebat. Sekarang kalian serang aku dengan penuh tenaga. Baik, Datuk. Bangun. Bagaimana? Tak disangsikan. Dan aku yakin dia pasti bisa mengalahkan para Inye Kumayan itu. Pendapatku juga sama seperti itu. Mari. Silakan. Ayo, silakan. Kalian akan merasakan pengalaman minum jamu. Sekaligus menyelami apa yang menjadi pedoman hidup saya. Silakan. Baik, Datuk. Jangan dibuang. Jangan dibuang.